Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi atau situasi terkini dari Pandeglang, Banten, sudah bersama kami rekan Disa Amora di salah satu tempat pengungsian korban. Selamat pagi, Disa. Ya, Disa, tampaknya di belakang Anda adalah tempat pengungsian, tepatnya di desa mana, Disa? Silakan, Disa. Iya, selamat pagi, Pram. Baik, Pram, saat ini kami berada di sebuah musola, tepatnya di Desa Bulakan, Kecamatan Cinangka, yang mana musola ini dijadikan pengungsian untuk warga ataupun korban yang terkena bencana tsunami di sekitar Pantai Anyer. Dan beginilah kondisinya, Pram. Kami sedikit ceritakan bahwa sebagian besar dari para pengungsi ini memilih untuk beristirahat ataupun juga memilih untuk melanjutkan aktivitas, dan sebagian besar memang juga terdiri dari anak-anak yang mengungsi di musola ini, bahkan juga ada balita yang ada di pengungsian ini. Kemudian dari warga atau pengungsi yang ada di musola ini, sebagian besar juga merupakan wisatawan yang tinggal di sebuah hotel yang letaknya dekat dengan Pantai Anyer, dan ketika ada bencana tersebut mereka langsung melarikan diri dan memilih mengungsi di musola ini. Nah, Pram, kami mungkin akan mencoba untuk mengetahui cerita dari para pengungsi. Ada di dekat kami Ibu, mohon maaf, saya Disa dari iNews TV. Ibu bisa sedikit cerita ya Ibu ya? Boleh ya Bu ya? Sedikit cerita aja. Baik, Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Nani. Ibu Nani. Bu Nani ini merupakan warga sini atau memang wisatawan atau bagaimana? Enggak, saya kan liburan, wisatawan ya, nginep di Puri ini Retno. Ya itu, ya tadinya nggak apa-apa sih kejadiannya, kira-kira jam 10 kita lagi ngobrol di depan. Masih di hotel ya? Masih di hotel, kan baru sampai tadi siang. Ya udah, terus ini apa namanya? Kita lagi duduk, tiba-tiba air gitu kan, nggak tahu ya, itu datangnya tiba-tiba. Saya juga ke bawah megang meja, ini luka nih, darah semua. Terus ya udah, terus kita ambil barang, nggak ambil barang ya, pokoknya nyelamatin diri. Ya udah ke atas, dibawa sama warga sampai sini. Baik, jadi bisa diceritakan Ibu, sebelum ada kejadian tersebut ada suara apa atau mungkin sudah ada peringatan begitu Bu kalau memang ada terjadi bencana itu? Enggak sih, nggak ada peringatan, cuman suara dari Gunung Krakatau tuh yang apa? Dengar ya? Itu dengar sering. Pikir kan nggak apa-apa, katanya Pak Satpam, nggak apa-apa gitu. Dia lagi apa namanya mengeluarkan. Terus kita lihat sih memang lagi duduk-duduk merah-merah gitu aja. Duduk ya udah. Dari ada kepikiran akan begini gitu. Dari hotel dan hingga ke masjid ini Ibu lari atau bagaimana Bu? Enggak, ini dulu kan ngurusin ini, terus dibawa sama penduduk. Kita nggak langsung, duduk dulu sebentar. Ibu yang lebih tinggi lagi kita pindah lagi. Ada yang lebih tinggi lagi Bu, biar aman. Terus udah kan udah aman, tapi dibawa lagi, dikumpul aja Bu, biar ini katanya dekat penduduk, ke rumah penduduk. Ya udah, kita semua jalan kaki lewat kayak inilah, gelap-gelap gitu, lewat sawah kali ya, gelap, senter ya udah sampai ke sini, dibantu sama warga. Ibu ke sini bersama dengan siapa saja, kemudian lukanya ada di mana saja Bu? Keluarga inilah, kita berapa orang yang banyak, 21. Nah, ini lukanya dia ini di kamar, mungkin kena kaca, ini robek. Terus ini juga nih, ini kayaknya apa namanya, teklet, nggak tahu deh, ini darah semua. Ya udah, belum ditolong soalnya kan di ini aja, belum datang juga itu. Aliran airnya tadi cukup deras ya Bu ya? Deras, tinggi. Panik ya Bu? Iya, kita sebelumnya nggak duduk, airnya udah nyampe itu gitu ya, udah nyampe kan. Hotelnya kan ada apa sih, kayak tembok, udah penuh juga, tapi kan kita nggak kepikiran duduk. Nah itu yang keduanya langsung itu, habis mindahin itulah jemuran gitu, duduk sini yuk kita lihat adem gitu. Terus bapak kan, panas kata bapak, tadi kan dia pakai jaket, lari ke dalam, panas hawanya, lo bohong gitu. Nah kita keluar, iya panas gitu aja. Ibu kesini bersama keluarga memang karena libur panjang ini, kira-kira berapa hari memang rencananya Bu dari kemarin? Rencananya dari Sabtu ya, paling pulang hari ini gitu rencananya. Terus ada kejadian ini ya, kita ini kan ngungsi, ya udah. Kemudian rencana ke depan ini, setelah ini akan langsung pulang atau bagaimana? Ngobatin ini dulu, langsung pulang, mungkin laporan kalau aman ya ke Purinya. Kan barang-barang di sana semua.
kita nggak Ibu, saya doakan semoga cepat sembuh adanya yang sakit dan semoga memang bisa cepat pulang ke rumah ya Bu ya. Turut bersedih dengan bencana ini. Ya, Pram, itu cerita bersama pengungsi. Tapi tadi saya juga dari Puskesmas Cinangka yang lokasinya dari sini kurang lebih sekitar 1 jam, itu merupakan shelter pertama atau ketika dari pihak Basarnas ataupun juga BPBD ini menemukan jenazah atau mengevakuasi jenazah tersebut nantinya akan dibawa ke shelter pertama tersebut yakni di Puskesmas Cinangka. Juga korban-korban lainnya tentunya baik korban luka ataupun korban luka ringan ataupun juga korban luka berat, sehingga memang jika masyarakat merasa bahwa ada sanak saudaranya yang hilang bisa juga menghubungi atau mendatangi puskesmas di Cinangka. Dan tadi kami saat perjalanan dari puskesmas hingga ke pengungsian ini, kami juga melihat ada kerusakan beberapa tempat. Seperti misalnya kerusakan pada tenda-tenda ataupun juga warung, bahkan juga dari baliho-baliho ini juga cukup rusak, dan ada juga beberapa kendaraan yang memang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya. Hal ini juga kemungkinan karena dari para warga itu sendiri juga panik dengan adanya bencana ini. Sementara demikian, Pram. Ya, Disa, tadi pagi subuh tadi kita sempat live by phone dengan Disa. Apakah jumlah pengungsi yang ada di musola ini semakin pagi semakin bertambah atau semakin berkurang? Ya, tadi saat kami pertama berada di sini memang cukup banyak maksud kami warga yang ada di masjid ini, kurang lebih sekitar ada 50 orang. Namun dari pantauan kami pagi hari ini sudah mulai berkurang. Hal ini kemungkinan mereka juga akan melakukan perjalanan lagi untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi ataupun juga memilih untuk pulang ke rumah masing-masing, karena seperti tadi yang sudah saya infokan bahwa sebagian besar pengungsi yang ada di sini merupakan wisatawan yang tinggal di sebuah hotel yang lokasinya berada dekat dengan Pantai Anyar. Ya, Disa, jadi memang kalau dikatakan sudah sebagian pulang ke rumah masing-masing, apakah dapat dikatakan bahwa pasang air yang telah terjadi malam tadi pagi ini sudah berangsur normal? Ya, untuk hal tersebut memang kami belum dapat menemukan informasi secara pasti karena jarak dari pengungsian ini hingga ke pantai ini juga masih jauh begitu, sehingga kami juga masih menunggu tentunya informasi resmi apakah memang pasang surut dari pantai tersebut sudah aman, karena saat ini kami tentunya sedang berada di pengungsian untuk melihat seperti apa kondisi dari para warga ataupun juga para wisatawan yang memang langsung memilih untuk melarikan diri pada saat bencana tersebut datang tadi malam. Pram. Ya, Disa, mungkin Disa juga bisa menggambarkan kondisi cuaca terkini di sana seperti apa saat ini? Ya, baik Pram. Ini yang tadi malam hingga pagi hari ini kami alami adalah cuaca yang ada di kawasan Anyar ini, khususnya adalah hujan yang deras hingga pagi tadi. Namun saat ini sudah mulai sedikit reda, dan inilah yang memang juga cukup menghambat perjalanan kami dari Puskesmas Cinangka hingga ke titik ini kurang lebih sekitar 1 jam, terlebih dengan jalanan ataupun juga infrastruktur yang memang kami harus lewati ini begitu terjal dan berkelok-kelok, dan kemudian struktur dari jalanan ini yang juga tidak begitu baik, sehingga memang inilah yang menghambat perjalanan kami cukup lama. Terlebih ini pun juga dari pihak Basarnas juga harus melakukan secara cepat untuk mengevakuasi jenazah, dan beginilah kondisi pada pagi hari ini, dari malam hingga pagi hari ini yang memang cuacanya tidak begitu bersahabat. Ya, Disa, dari ibu kota menuju Pandeglang, Banten tadi, apakah Anda melihat dari sesuai pandangan mata Anda, apakah memang ada jalan-jalan terputus imbas dari tsunami ini? Baik, hingga dari kawasan Jakarta Pusat tadi kami berangkat hingga saat ini, memang kami belum melihat jalanan terputus karena kami tadi berada hingga ke titik ini, kami mengikuti rombongan dari Basarnas, dan informasi yang kami terima memang kita harus memilih ke jalan-jalan lain, jalan alternatif, karena memang ada beberapa titik jalan yang terisolir, artinya memang kami tidak bisa menembus jalan tersebut, sehingga tadi dari perjalanan Puskesmas Cinangka hingga ke titik ini kami memilih jalan lain
dengan infrastruktur atau jalanan yang sangat bergelombang, sangat terjal, dan kurang lebih sekitar 1 jam kami baru sampai di pengungsian ini. Ya, Disa, saat ini Anda berada di musola yang menjadi tempat titik pengungsian, adanya wisatawan juga dan juga bercampur dengan para warga asli sekitar. Apakah di sana ada dilaporkan warga kehilangan anggota keluarganya imbas dari musibah ini? Baik, sementara belum kami dapatkan terkait dengan kehilangan korban. Namun sebelum dari pengungsian ini kami sempat berada di pengungsian lainnya. Dari seorang ibu pun juga merasa kehilangan seorang putranya, sehingga pada saat itu Basarnas langsung berangkat ke titik-titik hotel tertentu yang dekat dengan pantai, yang mana untuk juga mengevakuasi atau mencari sanak saudara hilang. Namun untuk di pengungsian ini kami saat ini belum mendapatkan informasi terkait dengan kehilangan sanak saudara dari para pengungsi. Iya, Disa, terakhir kami mendapatkan informasi dari BPBD bahwa di Pandeglang, Banten, korban tewas ini mencapai 14 orang. Nah, apakah Anda mempunyai informasi terbaru? Apakah ada pertambahan? Ya. Iya, informasi sama juga kami dapatkan dari BPBD bahwa informasi terakhir korban meninggal sebanyak 14 orang, dan itu juga tersebar di beberapa kecamatan, yang di Kecamatan Carita, Kecamatan Panimbang, dan juga Kecamatan Sumur, dengan kurang lebih sekitar 150 orang terluka. Dan hingga saat ini kami juga masih terus menunggu informasi terupdate, karena tentunya dari pihak Basarnas ataupun juga dari pihak BPBD terus untuk mengevakuasi korban yang diduga masih ada yang terjebak di dalam atau di sekitar kawasan pantai. Ya, Disa, ini kan di pengungsian ini ada warga sekitar juga. Apakah mereka, saya ingin memastikan apakah di sekitar di sana pantainya Pantai Anyer Carita dan mereka mengungsi ke tempat yang sekarang ini? Benar begitu? Iya, betul sekali, Pram. Pantai yang di dekat sini adalah Pantai Carita. Namun memang tidak semua warga melakukan pengungsian. Beberapa memilih juga di rumahnya untuk memilih merasa berada di aman di sekitar rumahnya, karena merasa kawasannya masih kawasan aman, dan mereka pada saat malam hari tadi memilih untuk tinggal atau tidur di teras rumah karena mereka menyatakan bahwa mereka panik ataupun juga masih shock dengan kabar adanya bencana ini, Pram. Ya, baik Disa Amora, terima kasih banyak dan kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali, Disa.